Gajah bukan hanya makhluk besar yang hidup di hutan, mereka adalah makhluk sosial yang sangat kompleks, penuh emosi, dan terikat satu sama lain dengan ikatan yang kuat. Tubuh mereka adalah hasil adaptasi selama ribuan tahun. Kulitnya tebal namun sensitif, dengan lipatan yang bisa menyimpan air dan lumpur untuk perlindungan dari panas dan serangga. Belalai, alat serbaguna luar yang biasa, memiliki lebih dari 40.000 otot, mampu mengangkat pohon atau mengambil sebutir kacang kecil. Belalai gajah adalah tangan bagi mereka, hidung, corong suara, dan alat komunikasi sekaligus. Gading pada gajah jantan dulunya merupakan alat pertahanan, alat menggali air, serta pencari makanan di hutan. Tapi kini, gading itu menjadi kutukan. Nilai jual gading gajah di pasar gelap sangat tinggi, digunakan untuk hiasan, ukiran, dan barang mewah. Akibatnya, para pemburu liar memburu mereka tanpa ampun. Dalam banyak kasus, gajah dibunuh hanya demi gadingnya, meninggalkan tubuh mereka membusuk di tengah hutan. Ini bukan sekadar perburuan, ini pembantaian yang perlahan menghapus keberadaan mereka dari alam. Tapi kekuatan sejati mereka terletak di otak dan hati. Gajah memiliki otak terbesar dari semua hewan darat, dengan berat mencapai 4 hingga 5 kg, lebih dari 3 kali lipat ukuran otak manusia. Dengan kapasitas luar biasa ini, mereka mampu mengingat rute perjalanan panjang berkilo-kilometer, mengenali individu lain setelah bertahun-tahun, dan menyimpan memori emosional yang mendalam pada individu yang lain. Bahkan setelah gajah itu mati, mereka akan merasakan duka sama seperti manusia. Emosi mereka nyata, gembira, sedih, marah, hingga berkabung. Mereka menangisi kematian anggota kawanan, menyentuh tulang dengan lembut, dan diam sejenak dalam hening. Mereka hidup dalam struktur sosial matrilineal, dipimpin oleh betina tertua yang berpengalaman, dikenal sebagai matriark. Ia mengingat rute ke sumber air, tempat aman, dan mengajari generasi muda bertahan hidup. Anak-anak gajah tumbuh dalam pelukan komunitas. Mereka bermain, belajar, dan dilindungi bukan hanya oleh induk mereka saja, tetapi oleh seluruh kawanan dalam kelompok mereka. Inilah salah satu hewan paling cerdas dan penuh kasih di bumi. Namun justru karena kecerdasan dan keterikatan sosial inilah, penderitaan mereka saat dipisahkan dari alam sangat dalam dan panjang. Mari kita selami lebih dalam bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka merawat anak-anaknya, dan bagaimana struktur kawanan ini membantu mereka bertahan dari tantangan alam liar. Dulu, gajah Sumatera hidup bebas menjelajahi hutan-hutan lebat yang membentang dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera. Kawasan hijau yang dulunya luas, liar, dan nyaris tak tersentuh manusia menjadi rumah alami mereka, tempat mereka bermigrasi, berkembang biak, dan menjalani kehidupan sosial yang kompleks tanpa gangguan berarti. Tapi kini, rumah mereka terus menyempit, digantikan oleh perkebunan sawit, tambang ilegal, dan pembangunan yang merangsek masuk ke habitat alami. Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia kehilangan lebih dari 24 juta hektar hutan tropis, sebagian besar di Sumatera dan Kalimantan. Menurut laporan Global Forest Watch dan data dari KLHK, laju kehilangan hutan di Sumatera sangat signifikan sejak tahun 1990-an akibat ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, dan pembalakan liar. Di balik angka-angka itu, tersembunyi tragedi diam, hilangnya tempat tinggal bagi makhluk sebesar dan sepenting gajah. Ketika pohon terakhir ditebang, gajah tak punya pilihan. Mereka melangkah keluar, memasuki wilayah manusia. Dan disinilah konflik dimulai. Gajah dianggap hama, merusak ladang, memakan tanaman, bahkan merobohkan rumah warga. Tapi yang sebenarnya terjadi, mereka sedang bertahan hidup. Insting leluhur membawa mereka menyusuri rute kuno, yang kini telah berubah menjadi kebun dan jalan. Akibatnya, bentrokan tak terhindarkan, manusia ketakutan, gajah marah dan bingung. Dalam beberapa kasus, korban jatuh baik dari pihak manusia maupun gajah. Menurut WWF dan Yayasan Hutan Kita Institute, konflik ini menyebabkan puluhan kematian setiap tahunnya, baik gajah yang terbunuh akibat diracun, dijerat, atau ditembak, maupun manusia yang menjadi korban amukan gajah yang stres dan kehilangan arah. Konflik ini seringkali terjadi di daerah-daerah dengan konversi hutan yang masif, seperti di Aceh, Riau, dan Lampung. Gajah diburu oleh pemburu liar yang mengincar gadingnya, dijerat dengan perangkap logam yang kejam, bahkan diracun dengan racun tanaman atau pestisida yang dicampur dalam makanan. Jerat-jerat ini tidak hanya menyakitkan,
tetapi juga mematikan, merobek kulit dan mencederai tulang kaki mereka. Gajah yang terkena jerat kerap terlatih menahan luka terbuka, tidak mampu mencari makan atau air dengan normal, dan akhirnya mati perlahan di tengah hutan. Beberapa di antaranya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, kurus, lemah, dan penuh luka. Aksi-aksi ini tidak hanya melukai individu gajah, tetapi juga merusak struktur sosial kawanan mereka. Dan lebih parah lagi, pemburu liar terus mengincar gajah jantan demi gading. Gading yang dulunya digunakan untuk menggali air dan bertarung, kini menjadi simbol status dan dekorasi mewah. Nilai jualnya tinggi di pasar gelap internasional, membuat nyawa seekor gajah seolah tak berarti. Ini bukan sekadar perburuan, ini adalah penghapusan satu spesies dari peta kehidupan liar. Kini, populasi gajah Sumatera diperkirakan tersisa hanya sekitar 1,250 sampai 1,500 ekor di alam liar, jumlah yang sangat kecil untuk makhluk sebesar itu, dan semakin kecil setiap tahunnya. Di berbagai daerah, upaya konservasi terus dilakukan. Para pejuang lingkungan mendirikan pagar listrik ramah satwa, membangun koridor pergerakan, dan mengedukasi masyarakat tentang hidup berdampingan. Beberapa warga bahkan kini melihat gajah sebagai bagian dari warisan budaya, bukan musuh. Proyek-proyek lokal mengajarkan bahwa menjaga gajah juga berarti menjaga air, tanah, dan masa depan. Tapi semua ini belum cukup. Suara mereka belum cukup kuat, kecuali kita ikut bersuara. Karena jika kita diam, maka suara hutan akan benar-benar menghilang.